Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di podcast kami Ngobrol Teknik atau Ngotek teman-teman. Oke, jadi di podcast kita ini bakal ngobrolin berbagai topik seputar teknik dan industri. Kenalin, aku Arya Dewangga. Aku juga sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Perkapalan juga. Dan malam ini kita bakal ngebahas satu aspek penting dalam dunia galangan kapal nih, yaitu inspeksi las, khususnya inspeksi visual dan pengukuran dimensi pada sambungan las di kapal, teman-teman. Dan hari ini, malam ini, aku udah ditemenin oleh narasumber yang keren nih, jauh-jauh dari lapangan, dari galangan, praktisi QC di industri galangan kapal nih, Mas Suga nih. Halo Mas Suga. Terima kasih Mas Aryo atas sambutannya yang mungkin sedikit berlebihan ya sebenarnya. Kenalin dulu teman-teman, aku Yohanes Suga Nugraha Parera, yaitu mahasiswa teknik perkapalan sama seperti Mas Aryo, angkatan 2023. Jadi makasih banget ya buat Mas Aryo yang telah mengundang aku buat ngobrolin di Ngotek, ngobrol teknik seputar teknik dan industri tadi ya Mas Aryo ya. Yeah. Apalagi kita topik malam ini membahas tentang inspeksi visual yang emang di bidangku banget nih Mas Aryo. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman ya. Mas Suga nih, mungkin sebelum mulai lebih dalam, mungkin bisa dijelasin dulu nih secara umum apa sih itu inspeksi visual pada sambungan las di kapal nih Mas Suga? Boleh banget Mas Aryo. Jadi sebenarnya inspeksi visual ya adalah metode pemeriksaan paling awal dan paling dasar nih teman-teman dalam pengujian kualitas sambungan las. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mendeteksi cacat yang terlihat secara langsung di permukaan las. Nah, biasanya kita lakukan secara langsung dengan mata terbuka aja gitu. Tapi persyaratannya juga matanya nggak boleh buta warna, nggak boleh minus gitu. Tapi kadang beberapa kali kita di galangan yang terjadi itu banyak menggunakan alat-alat bantu seperti senter ataupun kaca pembesar, cermin ataupun lain sebagainya. Nah, di galangan kapal sendiri inspeksi visual ini sangat krusial Mas Aryo, karena sambungan las menyambung struktur utama kapal, baik itu badan kapal yaitu hull ataupun sekat, tangki dan hingga struktur geladak-geladak kapalnya Mas Aryo. Gitu. Jadi inspeksi visualnya juga ada aturannya ya? Iya Mas Aryo. Oke, mungkin aku mau tanya ini, buat kapan sih inspeksi ini tuh dilakukan? Sebelum atau sesudah pengelasan nih Mas Suga? Lebih kedua-duanya sih Mas Aryo. Jadi sebelum pengelasan kita cek dulu nih apakah permukaan bersih, tidak ada karat, oli ataupun kotoran. Juga memeriksa groove ataupun root opening sesuai dengan WPS, welding prosedur specification. Nah, setelah pengelasan dilakukan nih, kita cek kembali hasil lasannya, bentuknya, ukurannya ataupun cacat permukaannya Mas Aryo. Oh, jadi gitu. Iya, Mas Aryo. Oke, nah dari inspeksi visual itu sendiri nih Mas Suga, kan biasanya kan muncul cacat-cacat las gitu ya? Ya. Nah mungkin yang sering terjadi di kapal tuh cacatnya tuh apa aja Mas Suga? Sebenarnya pada umumnya kebanyakan sih ya yang terjadi pada lapangan itu beberapa jenis cacat itu ada 6. Yang pertama itu ada retak ataupun biasanya orang lapangan kita sebut crack ya. Nah ini yang menurutku paling berbahaya sih cacat lasnya, karena bisa terjadi bisa terjadinya pelemahan pada struktural kapal, kebocoran sampai separah itu sih. Nah biasanya terjadi karena apa? Terjadi karena pendinginan terlalu cepat ketika pengelasan dilakukan. Nah selain itu ada tegangan sisa ataupun kesalahan material yang digunakan dalam pengelasan Mas Aryo. Nah kemudian yang kedua itu ada porositas ataupun porosity biasanya orang lapangan. Nah porosity itu apa sih? Bentuknya itu seperti lubang-lubang kecil ataupun gelembung udara yang terperangkap saat proses pengelasan Mas Aryo. Biasanya ini dapat melemahkan kekuatan las juga sih porosity ini. Lalu ada yang ketiga lagi, ada undercut. Undercut ini adalah alur ataupun lekukan-lekukan yang ada pada sisi las Mas Aryo. Artinya logam dasar terkikis tapi tidak terisi logam las. Undercut bisa mengurangi ketebalan logam dan jadi titik konsentrasi tegangannya Mas Aryo. Gitu. Lalu yang keempat ada overlap. Overlap itu terjadi ketika logam las menumpuk di permukaan logam dasar tapi tidak menyatu. Artinya apa? Artinya penyatuan tidak terjadi secara sempurna. Ya. Lalu yang kelima ada incomplete fusion dan incomplete penetration. Nah, fusion sendiri itu berarti lasan tidak benar-benar menyatu dengan logam
dasar atau antara lapisan. Sedangkan penetration tidak menembus sampai ke akar sambungannya, Mas Aryo. Nah, buat yang terakhir nih, jenis cacat las pada umumnya yaitu adalah spatter. Spatter itu adalah cipratan kecil logam yang nempel di sekitar area las. Tidak terlalu bahaya sih Mas Aryo, tapi mengganggu penampilan dan bisa jadi indikasi pengaturan parameter yang buruk, Mas Aryo. Oh gitu. Cukup banyak ya buat Iya, cacat-cacat ini ya. Iya. Nah kalau misal nih Mas juga salah satu cacat itu ditemukan, itu langsung diperbaikin atau harus lewat tahap dulu nih? Biasanya yang terjadi sih kita evaluasi dulu Mas Aryo. Kita cek apakah masih dalam toleransi batas udah harus di-repair atau belum nih, kira-kira hasil hasilnya. Tapi juga ada standarnya juga Mas Aryo. Biasanya kita referensinya sih klasifikasi. Biro klasifikasi ada BKI, habis itu ABS, TNV, ya tergantung jenis-jenis kapalnya sih Mas Aryo. Oh gitu. Nah sekarang nih teman-teman, aku mau langsung aja ke bagian pengukuran dimensi nih teman-teman. Ini seperti apa sih prosesnya Mas Uga? Lumayan panjang sih kalau diceritain secara lebih detailnya ya. Aku mungkin ceritain secara garis besarnya aja Mas Aryo. Jadi buat pengukuran dimensi dan prosesnya seperti apa itu, setelah hasil dinyatakan bebas cacat visual nih ya, kita lanjut ke pengukuran dimensi. Nah, ini penting karena sambungan las harus sesuai dengan desain dan kekuatan yang direncanakan Mas Aryo. Nah, tahapan yang pertama kita bisa ukur panjang lasnya dulu. Apakah sesuai dengan drawing rencana yang kita gambar ataupun WPS-nya yang tadi aku udah sebutin itu. Lalu yang tahap kedua ada mengukur lebar lasnya, dicek agar tidak undersize Mas Aryo. Lalu yang ketiga ada tinggi penampang atau reinforcement. Nah, biasanya ada batas maksimum dan minimumnya sih. Terus yang keempat ada ukuran kaki las. Biasanya lap size itu pada sambungan las bifilet Mas Aryo. Ya. Lalu yang nomor 5 tahap yang kelima itu ada sudut, memastikan simetris dan sesuai kebutuhan beban. Nah, lalu yang keenam ataupun yang terakhir akurasi posisi, pastikan posisi lasnya itu apakah benar-benar bergeser dari desain yang kita buat atau udah presisi gitu Mas Aryo. Berarti ada 6 buat pengukuran dimensi ya, Mas ya? Itu Biasanya tuh buat pengukuran dimensi itu memakai alat apa nih Mas Uga? banyak sih kita gunakan alat dalam mengukur dimensi hasil lasan ini. Kita biasanya pakai welding gauge ataupun fillet weight gauge. Nah itu biasanya kita gunakan. Habis itu ada kaliper juga ataupun ada penggaris baja dan kadang pakai alat digital juga Mas Aryo. Nah, untuk struktur yang besar nih bahkan bisa pakai alat ukur laser Mas Aryo. Tapi emang membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oh iya biasanya. Ya. Kalau misal nih udah diukur tapi ukuran itu nggak sesuai nih Mas Uga, Ya. itu bisa langsung diperbaikin atau diapain gitu Mas Uga? Sebenarnya tergantung ketidaksesuaiannya sih Mas Aryo. Kalau misalnya kurang tinggi ataupun lebar bisa dilakukan build up ataupun pembuatan kembali. Nah kalau memang udah oversize ataupun overlap, nah kadang harus dipindah ataupun dilas ulang Mas Aryo. Oh gitu Mas Uga. Oke, jadi teman-teman nih, aku sama Mas Uga ini juga udah ngobrolin tentang secara umum apa sih itu inspeksi visual, terus ada cacat-cacatnya, pengelasan, terus ada pengukuran dimensi. Sekarang nih penjelasan dari Mas Uga ini mungkin bisa dijadiin sebagai bahan belajar. Terus penjelasan itu sangat detail banget. Terus jadi jelas ya buat teman-teman ini kalau misal inspeksi visual dan pengukuran dimensi itu bukan cuma buat formalitas doang, tapi benar-benar buat menjaga kualitas dan keselamatan kapal itu. Betul banget Mas Aryo, karena sebenarnya kan kapal kan beroperasi di lingkungan yang ekstrim, rentan terhadap ombak, tekanan dan korosi ya Mas Aryo. Nah, makanya kualitas sambungan ini emang suatu hal yang vital dalam dunia perkapalan. Jadi emang harus pastikan benar-benar detail dari awal gitu Mas Aryo. Pastiin banget gitu ya. Iya Mas Aryo. Oke. Kita. Mungkin buat malam ini podcast sampai sini dulu ya teman-teman. Mungkin dari Mas Uga nih, terima kasih banyak udah sharing ilmunya malam ini. Dari Mas Uga mungkin ada close statement. Siap, buat makasih. penonton. Makasih Mas Aryo, sama-sama juga. Aku juga suka
ngebagiin ilmunya yang aku punya. Semoga ilmu yang aku berikan ini bisa bermanfaat lah buat pendengar-pendengar ngotek. Oke, ngobrol teknik gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, makasih yang buat nonton, yang udah nonton podcast malam ini. Jadi buat selanjutnya jangan lupa buat follow Ngopi Teknik atau Ngotek untuk episode-episode selanjutnya. Kita bakal bahas soal NDT atau mengidentifikasi cacat